Oke, kita langsung lanjut berdiskusi bersama dengan Mas Hensat. Langsung saja Mas Hensat, kalau kita melihat postur parlemen per hari ini berdasarkan quick count, ini kan tidak ada partai yang dominan ya, kalau kita lihat ya, berdasarkan hasil quick count. Ini siapa yang diuntungkan kalau Anda melihat? Penguasa lah. Gampang ini penguasa mengatur supaya tidak ada lagi partai politik yang berada di luar parlemen. Karena kan dikit-dikit gitu. Misalnya nih PDI Perjuangan menang ya. Kan berarti PDI Perjuangan pegang ketua DPR lagi tuh. Kemungkinan Mbak Puan lagi. Cuma dengan angka 16-17%, dia tidak akan menjadi oposisi atau pengkritisi kelompok di luar pemerintahan yang kuat gitu. Dia perlu teman juga gitu. Nah teman-teman yang lain itu partai-partai politik lainnya mau nggak bersama PDI Perjuangan yang lolos ke Senayan ya. Misalnya kita lihat Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat itu semuanya masuk Senayan, tinggi-tinggi. Ya itu udah jadi gengnya Pak Prabowo gitu ya. Yang lain gimana? Nasdem, PKB, P3, PKS gitu. Itu semuanya gak pernah punya masalah sama Pak Prabowo dan Jokowi tuh. Nasdem misalnya, gak ada dia masalah sama Jokowi sebetulnya sekarang ini. Dengan Pak Prabowo juga, PKS pun demikian. PKB mungkin lah yang perlu ada lobby-lobby lah karena kemarin meninggalkan Prabowo kan. Tapi apakah kemudian tidak bisa balik? Bisa aja. P3 gimana? Sebetulnya sebagai rakyat Indonesia, kalau rakyat mau untung itu oposisinya mesti kuat juga. Kekuatan di luar pemerintahan itu mesti kuat juga. Seperti misalnya pada saat PDI Perjuangan dan Gerindra bersama-sama. Itu kan kuat tuh. Udah bikin Seskap waktu itu sekretariat bersama Sesgap SBY itu tetap aja bisa dikuyo-kuyo gitu. Jadi kalau pertanyaannya dengan komposisi yang tidak ada yang dominan, yang merasa diuntungkan atau yang akan diuntungkan ya rezim. Kecuali PDI Perjuangan bisa menggalang kekuatan dengan partai-partai lain yang berada di 01 dan 03 untuk berada di luar pemerintahan. Tapi saya nggak yakin juga mau dengan PDI Perjuangan. Tapi kita lihat aja namanya politik ya. Nah ini Mas Hensat, pertanyaan saya berikutnya adalah kita kalau melihat ini soal komposisi di parlemen per hari ini berdasarkan quick count ya. Ini kan Partai Golkar menduduki nomor urut 2 ya, kalau hasil quick count ya. Sementara ini capresnya tidak diusung oleh Partai Golkar sifatnya. Didukung lah ya. Tapi didukung sifatnya. Nah, itu melihat ini seperti apa? Gak apa-apa. Partai Golkar ini canggih kan. Dia kan partai terbuka. Prinsipnya cuma satu, tidak berada di luar kekuasaan. Gitu ya. Sehingga begitu ya. Nah, calegnya ini pendekar semua. Jadi setiap caleg itu berjuang supaya mereka masuk ke parlemen ya, supaya Golkar masuk ke parlemen. Jadi mesin partainya ini yang kuat. Mesin partainya kuat, reward and punishment-nya jalan. Dan mereka orang-orang lama di politik. Jadi kalau ibarat pembicaraan di kampung-kampung atau kedai kopi itu ini bukan OKB ini. Si caleg-calegnya Golkar. Jadi mereka bisa berjuang sendiri. Oleh karena itu ada kekurangannya. Kekurangan terbesar Partai Golkar adalah karena setiap orang pendekar dan merasa telah memberikan kontribusi kepada Golkar pada saat cari pemimpin nasional, entar dulu, situ siapa? Saya juga berkontribusi, situ ketum. Lah terus mau apa? Saya juga berkontribusi terhadap suara Golkar. Entar dulu deh. Nah, itu kelemahannya Golkar. Makanya dari dulu gagal terus tuh. Yang namanya Yusuf Kala 2 kali jadi wakil presiden, 2 kalinya pada saat tidak didorong oleh Golkar. Itu dia tuh kelemahannya Golkar ada, keuntungannya Golkar ada. Partai lain yang mau mengikuti Golkar siapa sekarang? P3. Pelan-pelan mereka tersiok-siok dari bawah. Mudah-mudahan lolos juga nih. Kan udah tinggal 3, dikit tuh yang lolos ke Senayan. Jadi memang ini fenomena Partai Golkar. Kalau semua partai politik bisa ngikutin Golkar, sehat ini politik di Indonesia. Jadi tidak tergantung ketokohan atau tokoh sentral satu orang saja gitu. Jadi yang bergerak ini adalah mesin partainya. Mesin partainya. Begitu ya. Nah itu kalau kita bicara soal Partai Golkar. Nah ini bagaimana kemudian kalau kita melihat hasil di pemilihan legislatif Mas Hensat. Tadi kan Mas Hensat menyampaikan bahwa ini karena faktor Jokowi memiliki peran sentral ya untuk kemudian memberikan suntikan elektoral dan lain sebagainya. Tapi kan kita tahu bagaimana kemudian dinamika hubungan antara PDI Perjuangan dan juga Pak Jokowi. Ini apakah kemudian juga berpengaruh terhadap postur parlemen atau seperti apa? Ini menarik pertanyaan kamu tuh, pinter kamu tuh. Jadi gini Vita, nanti hubungan Pak Jokowi itu justru akan menarik kita saksikan
pasca pengumuman hasil Pilpres oleh KPU tanggal 20 Maret. Kenapa harus menunggu itu? Karena pada saat itu pembuktiannya Pak Jokowi ini akan seperti yang dituduhkan teori politik, yaitu jadi lame duck gitu ya. Artinya bebek lemah gitu ya. Karena masing-masing partai politik akan langsung menuju ke presiden yang baru ya. Atau dia benar-benar tetap bisa menjaga ritme permainannya dia dan bisa quote and quote mengatur Pak Prabowo sampai 19 Oktober hari terakhirnya dia sebelum Pak Prabowo dilantik 20 Oktober nanti. Ini kalau pakai hasil quick count yang lembaga survei ya. Nanti kan kita mesti tunggu KPU. Jadi memang krusialnya Pak Jokowi itu kita lihat nanti pas tanggal 21 Maret tuh. Pak Prabowo misalnya sudah diumumkan resmi sebagai presiden yang melanjutkan Pak Jokowi. Memang ada anaknya Pak Jokowi tapi dia wakil kan. Dan Pak Prabowo setahu saya dia orangnya independen dan nasionalis. Bisa jadi semuanya kan sekarang ke dia. Menteri-menteri Pak Jokowi yang ingin menjadi menteri-menterinya Pak Prabowo, saya yakin ngumpulnya di rumah Pak Prabowo sekarang. Oke. Nanti itu ya setelah 20 Maret. Berarti kalau kita melihat kayak gitu positioning atau nilai tawar dari Presiden Joko Widodo di Prabowo Subianto begitu besar dong ya? Begitu besar sekarang. Oke. Nanti kan presidennya Pak Prabowo. Jadi makanya Pak Jokowi itu tidak memilih tokoh lain untuk mendampingi Pak Prabowo selain anaknya. Oke. Jadi anaknya ini yang namanya Gibran Rakabuming Raka ini seperti kalau kita beli barang tuh kita dapat apa? Apa? Yang kalau rusak kita bisa bawa ke bengkel itu gratisan. Garansi. Garansi, oke. Nah Gibran ini kartu garansinya Pak Jokowi lah. Oke. Gitu, makanya ada Gibrannya tuh. Nah makanya ini pembuktian juga nih. Itu yang menarik nanti kita lihat politik Indonesia itu pasca KPU mengumumkan KPU ya? Siapa yang akan menjadi presiden. Nah itu kita bisa lihat tuh. Saya sih yakin ya orang-orang yang pengen jadi menteri itu juga cerdas-cerdas juga. Mereka tidak lagi berkumpul dengan Pak Jokowi atau Mas Gibran, tapi berkumpulnya ke presiden. Nah itu crucial time nih. Oke, nah tapi kalau bicara soal misalnya dinamika hubungan antara PD Perjuangan dan juga Pak Jokowi, apakah ini juga akan berpengaruh misalnya terhadap suara PD Perjuangan di Pileg? Karena kan ini suaranya nomor 1 nih, ya. Meskipun nggak dominan semuanya ya. Sekarang udah selesai kan? Saya nggak tahu lagi tuh apakah akan diperbaiki hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Pertanyaannya kan untuk apa? Untuk apa buat Pak Jokowinya, untuk apa buat Bu Mega? Kita bahas satu-satu ya. Untuk apa buat Pak Jokowi kalau Pak Jokowi mesti baik-baik dengan PDI Perjuangan? Minimal anaknya nggak diganggu. Pak Gibran gitu ya. Kemudian juga kehidupan dia pasca jadi presiden juga nyaman gitu ya. Nah untungnya buat PDI Perjuangan dan Ibu Mega apa kalau kemudian berbaik-baik dengan Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi akan memberikan oposisi efek gitu ya buat PDI Perjuangan sehingga makin kuat gitu? Nah ini nggak tahu juga nih, kita mesti bahas lagi lebih dalam gitu. Tapi kalau menurut saya per hari ini kalau hanya tentang hubungan baik balik lagi itu atau CLBK ini cuma buat untuk penguatan politik sementara aja, gitu. Tapi Ganjar digembosi ini sama Pak Jokowi ya. Quote and quote ya, kenapa saya katakan demikian? Karena begitu Pak Jokowi yang nggak ada, ini kebingungan penuh di kubu Ganjar, kebingungan penuh di kubu parpol-parpol yang mendukung Ganjar, karena mereka di sana bisa jadi karena Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowinya pindah, pemilihnya pindah. Nah ini akan sulit nih hubungan ini diperbaiki kalau kita lihat dari kacamata elektoralnya Ganjar gitu ya. Nah jadi makanya waktu itu saya sempat bertanya, waktu itu Ratih dan Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, itu kalau desas-desus antara Pak Jokowi dan Gerindra terjadi, itu gimana PDI Perjuangan? Desas-desusnya tahu kita? Desas-desus yang menyatakan Pak Prabowo akan memberikan kunci rumah Gerindra kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ketua umumnya. Kalau desas-desus itu terjadi gimana? Waktu itu Bang Ruhut bilang nggak apa-apa. Silakan aja terserah Pak Jokowi. Tapi kalau feeling saya Pak Prabowo itu perlu kekuatan di parlemen. Jadi kalau sampai memberikan kunci ketua umum Gerindra ke Pak Jokowi, nah ini jawaban pertanyaan kamu. Dan kemudian Jokowi berbaik-baik dengan Ibu Mega,
dan akhirnya Gerindra sendiri dibawa sebagai kekuatan yang di luar pemerintahan bersama PDI Perjuangan, itu akan menarik ceritanya. Kalau desas-desus politik itu terjadi. Tapi kan sampai hari ini kelihatannya masih euforia di di kemenangan Pilpres versi quick count ya. Nah ini juga makanya ya kita lihat nanti ke depannya gitu ya. Toh masih banyak sekali narasi-narasi yang menghiasi hasil quick count ini. Nah tapi pertanyaan saya bergeser begini Mas Hensat, karena tadi kan Mas Hensat juga sempat menyebutkan bahwa sebetulnya kan ini kan momen pesta demokrasi, tidak hanya pileg dan juga pilpres, nanti kita akan menghadapi pilkada juga ya. Nah apakah kemudian momentum pilkada ini juga akan mempengaruhi bandul politik kita, akan mempengaruhi dinamika politik kita? Oh iya. Seberapa signifikan itu Mas Akan Hensat? signifikan sekali. Kenapa? Karena kan sekarang berganti kekuasaan kan. Tentu saja Gerindra sebagai partai pemenang nomor 3 tidak ingin sama dengan kan hasil pilkadanya. Pasti mereka juga ingin. Nah siapa alat kampanye paling canggih untuk pilkada? Orang yang namanya Prabowo. Gitu. Nanti kita lihat persaingan antara Prabowo, kemudian PDI Perjuangan, dan Golkar gitu. Siapa yang kira-kira bisa menguasai pilkada? Ada beberapa daerah yang hasilnya sama. Misalnya kayak Jawa Barat, Depok, Sumatera Barat tuh biasanya PKS gitu ya. Jakarta ini tuker-tukeran lah masing-masing parpol, kemarin PKS. Tapi sekitar di Jawa Timur ada PDI Perjuangan, ada PKB, kemudian Gerindra juga kebagian di beberapa tempat, Golkar ada di Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan misalnya. Jadi ini akan menarik kok pilkada itu. Dan masing-masing parpol punya kunciannya sendiri-sendiri. Dan yang perlu diingat, Vita dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, koalisi yang terjadi di nasional berbeda dengan koalisi yang ada di daerah. PKS apakah bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Bisa. Apakah nanti Gerindra bisa berkoalisi dengan PKB? Bisa juga kalau di daerah. Jadi kalau kemudian ada koalisi-koalisi partai politik yang berbeda dengan nasional, nggak usah kaget karena ya itulah kepentingan politik ya demi kekuasaan demi kepentingan masing-masing gitu. Nanti kita sama-sama mantau, ini cukup menarik sekali bagaimana dinamika politik nanti menuju real count dari KPU maksimal berarti di 20 Maret 2024. Ya, 20 Maret 2024. Sekali lagi terima kasih Mas Hensat atas analisanya. Terima kasih. Kita nanti sama-sama kawal proses seperti apa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pemirsa, Presiden Pilihan Rakyat akan kembali hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.